Akidah tentang keberadaan Allah adalah fondasi utama dalam Islam. Salah satu perdebatan yang muncul dalam sejarah pemikiran Islam adalah keyakinan Allah ada tanpa bertempat. Klaim ini banyak dianut oleh kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai bentuk penyucian Allah dari sifat makhluk. Namun pemahaman ini mendapat kritik tajam dari para ulama salaf yang berpegang teguh kepada nas Al-Quran dan Sunnah tanpa takwil ataupun penyimpangan. Pembahasan kali ini akan membahas secara mendalam kritik keras terhadap akidah tersebut berdasarkan pemahaman salafus saleh. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leo Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas kritikan terhadap akidah Allah ada tanpa tempat. Para ulama salaf mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Dalil-dalilnya sangat jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Quran surat Thaha ayat 5 menyebutkan Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, bukan di mana-mana atau tanpa tempat. Quran surah Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Selanjutnya Quran surah Al-Mulk ayat 16-17 berbunyi, apakah kalian merasa aman dari siksa Allah yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir-balikan bumi bersama kalian. Yang kedua, dalil dari hadis, yaitu hadis jariyah, yaitu hadis budak perempuan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seorang budak perempuan, di mana Allah? Ia menjawab, di atas langit. Nabi pun bersabda, bebaskan dia karena dia seorang mukmin. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengakui keyakinan bahwa Allah berada di atas langit. Para ulama salafus saleh tidak pernah memahami Allah sebagai zat yang tanpa tempat ataupun di mana-mana. Mereka menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy sesuai dengan nas yang jelas. Yang pertama, Imam Malik rahimahullah. Ketika ditanya tentang istiwanya Allah, beliau pun menjawab, istiwa itu diketahui. Maknanya, bagaimana caranya tidak bisa dinalar. Mengimaninya wajib dan mempertanyakannya tentangnya ialah bid'ah. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan, kami beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa takhyif, dan tanpa tasybih. Yang ketiga, Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, kami mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Para ulama ini berpegang teguh kepada dalil tanpa mengotak-atik maknanya. Mereka tidak mentakwilkan istiwa sebagai kekuasaan maupun makna kiasan lainnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan bawakan kritikan terhadap akidah Allah tanpa bertempat. Yang harus kita pahami bersama ialah bahwa yang pertama, akidah Allah ada tanpa bertempat bertentangan dengan nas yang jelas. Akidah ini secara langsung menentang ayat dan hadis yang secara eksplisit menyatakan bahwa Allah berada di atas arsy. Pengingkaran ini masuk ke dalam kategori ta'til, yaitu meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidah Allah ada tanpa bertempat terpengaruh filsafat Yunani. Pemahaman Allah tanpa bertempat lahir dari pengaruh filsafat, khususnya pemikiran Aristoteles dan Plato, yang menolak konsep Tuhan memiliki arah.
Dalam Islam, pemahaman ini diadopsi oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah yang kemudian mempengaruhi akidah Asy'ariyah. Yang ketiga, akidah Allah ada tanpa tempat menyimpang dari manhaj salaf. Salafus saleh tidak pernah memahami ayat-ayat sifat dengan caranya abstrak. Mereka mengimani tanpa takwil dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok yang memegang akidah tanpa tempat telah menyimpang dari metode ini dengan melakukan penakwilan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akidah Allah ada tanpa tempat itu merusak pemahaman tauhid. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak di atas atau tidak bertempat berpotensi mengarah kepada pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Ini bertentangan dengan prinsip tanzih, yaitu penyucian Allah dari makhluk. Maka timbullah sebuah pertanyaan teman-teman sekalian, di mana letak bahaya akidah Allah tanpa bertempat? Yang pertama, membuka pintu penyelewengan akidah Islam. Pemahaman ini membuka jalan bagi akidah-akidah sesat lainnya seperti bidatul wujud, yaitu Allah menyatu dengan makhluk, dan panteisme. Yang kedua, membingungkan umat. Umat menjadi bingung tentang bagaimana seharusnya memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalil yang sahih telah jelas menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Yang ketiga, merusak kemandirian dalil. Dengan lebih mengandalkan logika daripada dalil wahyu, kelompok ini telah menggeser fondasi akidah dari wahyu ke rasionalisme. Ini adalah penyimpangan yang serius. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Istiwa diimani tanpa tahyid, yaitu menanyakan bagaimana, tanpa tasbih, yaitu menyerupakan, tanpa tahrif, yaitu menyelewengkan, dan tanpa ta'til, yaitu menolak. Semua sifat Allah diimani sebagaimana adanya tanpa takwil. Maka dapat kita simpulkan, akidah Allah ada tanpa bertempat adalah penyimpangan yang serius dari pemahaman salafus saleh. Pemikiran ini bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta terpengaruhi oleh filsafat asing. Ulama salaf dengan tegas mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa menanyakan bagaimana. Umat Islam harus kembali kepada pemahaman akidah yang lurus sesuai dengan manhaj salaf agar tidak terjerumus ke dalam pemikiran yang menyimpang. Mengimani Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Dia tetapkan untuk dirinya adalah bentuk tauhid yang murni. Tidak ada kebaikan dalam akal yang menentang wahyu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.